Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke pembahasan selanjutnya, di mana yang kemarin itu kita telah membahas kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Telah sampai pada akhiran itu di tengah Bani Sya'ad, yakni pada masa pengasuhan dari Halimatus Sya'diyah. Dilanjutkan yang sekarang kita akan mempelajari tentang kisah selanjutnya, yaitu kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad ini, hingga dia mengembalikan kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga umur 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu karena setelah peristiwa pembedahan yang dilakukan oleh malaikat itu, jadi kan Halimatus Sya'diyah itu kan semacam ketakutan gitu apabila itu terjadi hal lagi dan apabila itu membahayakan Rasulullah, sehingga beliau mengembalikan kepada ibunda Kanjeng Nabi sendiri, yakni Siti Aminah. Dan pada masa bersama dengan ibunda tercinta ini hingga umur 6 tahun, Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yasrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim Muhammad SAW, disertai pembantu wanitanya yakni Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Nah, Abwa ini ada di Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham 1/168, Talqihu Fuhumi Ahlil Atsor, halaman 8, Mudorot Tarikhil Umam Al-Islamiyah Al-Qadri 1/63, Fikis Sirah, halaman 50. Jadi dilanjutkan kembali setelah berada di berkunjung ataupun ziarah dari Mekah ke Madinah. Kemudian selama perjalanan pulang antara Mekah dan Madinah itu ternyata ibunda beliau Siti Aminah itu sakit dan kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa antara Mekah dan Madinah. Meninggalnya di Abwa. Lalu kembali ke kakek yang penuh kasih sayang. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubari terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Jadi kasih sayang dari Mbah Abdul Muthalib ini lebih tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang telah yatim piatu. Ibnu Hashim berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar ke sana, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahannya agar tidak duduk di dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini, dia berkata, biarkanlah anakku ini, demi Allah sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Jadi memang kasih sayang dari kakeknya yaitu Abdul Muthalib ini benar-benar tercurahkan sangat kepada beliau. Bahkan yang kursi dipan yang tidak boleh
diduduki oleh orang lain itu boleh dibiarkan saja ketika Rasulullah menduduki divan tersebut. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakak beliau meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, yakni Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Ini ada di Talqihu Fuhumi Ahlil Atsor halaman 7, Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham 1/69. Lanjutkan kita di masa di bawah asuhan paman. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, menghususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib, hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya sendiri. Ini mungkin akan ada di bab selanjutnya. Kemudian saat-saat dimana meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir mentahrij dari Julhumah bin Arfatah. Dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Dari jari jemarinya memegangi anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung. Tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Ini ada di dalam Mukhtasar Syiratir Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 15-16. Kemudian kisah tentang Bahira sang rohib. Selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, hingga tiba di Bushra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Nah ini yang jarang diketahui nih. Nama asli dari rahib Bahira ini adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rohib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal ini? Atau dari mana engkau tahu hal itu? Rahib Bahira menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqobah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku tidak mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian rahib Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Makkah. Ini ada dalam Mukhtasar Syiratir Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 16 dan Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham 1/80
sampai 183 disebutkan di dalam kitab Al-Tirmizi dan lain-lainnya bahwa Abu Thalib juga mengutus Bilal bersama beliau. Tentu saja ini merupakan kesalahan yang amat mencolok, sebab boleh jadi saat itu Bilal belum lahir. Kalaupun sudah lahir, tidak bakalan dia bergabung bersama Abu Thalib ataupun Abu Bakar. Lihat Zadul Ma'ad 1/17. Lalu dilanjutkan dengan peristiwa Perang Fijar. Pada usia 15 tahun meletus Perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya terpandang. Pada awal mulanya pihak Quraisy lah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Pada awal mulanya pihak Qais lah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Jadi pada masa 15 tahun itu Kanjeng Nabi itu ikut perangnya itu dengan mengumpulkan anak-anak panah, kemudian dikasihkan ke paman-pamannya untuk dilemparkan ataupun diarahkan kembali ke pihak musuh. Lalu ada peristiwa Hilful Fudul. Pengaruh dari peperangan ini diadakan Hilful Fudul pada bulan Zulqaidah pada bulan suci yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim maka kezalimannya harus dibalaskan. Perjanjian ini juga dihadiri oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat perang Fijar tadi itu ada di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham 1/184-187, Kalzul Jaziratil Arab halaman 260 dan Mudzarat Tarikhil Umam Al-Islamiyah Al-Kahdri 1/63. Sekalipun perang Fijar ini berlangsung selama 4 tahun, namun masa berkecamuknya hanya beberapa hari dalam setiap tahun. Selebihnya mereka kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Jadi seperti itu posisi perangnya dan juga kejadian perangnya. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau bersabda, "Aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang lebih disukai daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu di semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya." Ruh dari perjanjian ini ialah mengenyahkan keberanian model jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Ada yang berpendapat sebab dari perjanjian ini karena ada seorang dari Zubaid yang tiba di Mekah sambil membawa barang dagangan, lalu barang-barang dagangannya itu dibeli Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi. Namun Al-As tidak memenuhi hak-haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lain dari Abduddad, Mahzum, Jumah, Syaham, dan Adi. Oleh karena itu mereka tidak lagi memperdulikannya. Lalu orang dari Zubaid itu naik ke atas bukit Abu Kubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-Ash dengan suara yang keras. Saat itu Az-Zubair bin Abdul Muthalib lewat di dekatnya, lalu bertanya, "Mengapa ada orang yang tertinggal?" Lalu mereka berkumpul di Hifdzul Fudul, lalu menghampiri Al-Ash bin Wa'il untuk memprotes pelanggarannya terhadap hak orang Zubaidi ini. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengannya. Ini ada di Mutasyar Sirati Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 30-31. Kemudian dilanjutkan dengan cerita saat mengembala kambing.
Pada awal masa remaja, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan semasa beliau biasanya mengembala kambing di kalangan Bani Sya'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Ini ada di Fiqhus Sirah Muhammad Al-Ghazali halaman 52. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan Khadijah bin Khuwailid adalah seorang wanita pedagang terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirimkan utusan untuk menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah ia berikan kepada pedagang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisyarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisyarah. Ini ada di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham 187-188. Nah, mungkin itu dulu teman-teman semua, sahabat-sahabati, rekan-rekan kita. Itulah yang bisa kita pelajari dari masa kecil beliau setelah ada di Bani Sya'ad ya, waktu diasuh oleh Siti Halimatus Sya'diyah. Kemudian kembali ke ibunda tercinta sampai umur usia 6 tahun. Kemudian meninggal ibunya, kemudian kembali ke pelukan sang kakek, diasuh oleh sang kakek yakni Abdul Muthalib. Kakeknya meninggal, diasuh oleh Abu Thalib yakni pamannya sendiri. Dan kemudian semua peristiwa-peristiwa di masa muda beliau ini sungguh luar biasa, karena walaupun beliau itu ya yatim piatu, itu yang membuat orang-orang di sekitarnya itu sungguh sangat menyayangi dirinya melebihi keluarga dari orang-orang yang mengasuhnya. Itu menunjukkan bahwa memang Nabi adalah benar-benar sangat mulia dan dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya. Mungkin itu dulu teman-teman, sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang saat beliau menikah dengan Khadijah sampai pada renovasi Ka'bah dan pengambilan keputusan. Kemudian ada daya tarik kepribadian sebelum nubuwah, sampai pada nantinya akan kita lanjutkan di episode selanjutnya di bawah lindungan nubuwah dan risalah. Jadi ini sebelum besok kita akan mempelajari tentang saat beliau menikah dengan Siti Khadijah, kemudian renovasi Ka'bah, kemudian ada daya tarik beliau sebelum masa-masa nubuwah. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad